Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency dan commodity. Kita kali ini membahas tentang beberapa pair yang menjadi favorit, Euro New Zealand, kemudian XAU USD dan Pound Yen. Secara TF ini 35 menit ya. Kita melihat ada COC di harga ini. Ini menandakan bahwa pair ini mungkin akan terbang dalam jangka waktu secara time frame 5 menit. Yang pertama pemantiknya ada FPG, jadi kemudian ada COC, nanti tinggal bos. Kebetulan untuk bosnya ini saya hapus, jadi mungkin kita akan pakai dua ini sudah cukup. FPG dan COC ini sebagai satu paket komplit. Nah gitu. Kayak di sini juga sama kayak gini. Ini COC dan FPG ini sebetulnya sudah cukup untuk bisa selling dan buying. Nah hanya masalahnya kan kadang ada COC saja tanpa ada FPG. Ini kan harusnya ada FPG buy tapi tidak ada, maka belum confirm untuk bisa buying gitu ya. Oke. Kemudian karena ini time frame-nya 5 menit, jadi mungkin agak sempit ya untuk posisi FPG nya, makanya kita harus melihat fase-fasenya, terutama di TF yang bisa dibilang agak besar gitu ya. Nah ini bisa buy di harga ini, kemudian locking di harga bawah, otomatis TP nya nanti atur aja lah. Kalau TP saya tidak begitu memperhatikan, artinya TP ini silakan diatur yang pas di mana. Yang jelas untuk take profit ini tergantung tiap trader punya pertimbangan sendiri-sendiri kan gitu. Oke, di sini adalah XAU. Kita bicara XAU sekarang di 3318. Ini ada COC, tapi COC-nya sell, kemudian sudah diperkuat dengan FPG. Hanya masalahnya di sini ada FPG buy. Ya, ada COC. Ini ada FPG buy, kemudian ini ada FPG selling, ya kan? Ini juga ada FPG buy tapi sudah dimitigasi. Apakah akan naik atau turun? Kita tinggal melihat potensinya. Saya lebih expected selama COC-nya masih berada di tempatnya, maka mungkin kalau mau selling, ya kan, ini bisa ditempatkan di harga bawah, di harga ini, di FPG yang bawah ini 3315. Ini time frame-nya adalah 3 menit ya, 5 menit ya, jadi seperti itu. Nah gini, ini kalau mau selling di harga itu lebih ciamik kalau menurut saya, seperti itu ya. Itu kita lihat di 5 menit 15 nya. Nah ini malah COC buy itu. Jadi bisa jadi dia turun untuk menyentuh di mungkin kisaran 304 ini ya, 304 atau sekian semacamnya. Kemudian continue higher itu lebih prefernya seperti itu ya. Mungkin seperti ini baru kemudian naik bisa jadi, atau malah dari sini langsung terjun bebas, ini lebih gitu. Memang banyak analis ya, banyak bukan analis deh, banyak trader yang melakukan satu asumsi bahwa dari sini harga yang pas untuk bisa buy gitu ya. Banyak yang melihat bahwa ini setelah ini akan terbang seperti ini, XAU USD ya. Cuman kalau saya sendiri lebih ke arah ini masih kurang satu tren lagi untuk bisa continue low. Jadi dia harus break low. Nah, ini dia harus break low di sini ya kan, sebelum nanti turun di sini dia harus break low. Nah, kemudian continue nade higher-nya bisa terjadi. Jadi gitu. Nah, kalau saya masih tetap pada saya masih tetap pada asumsi bahwa ini adalah harga yang bisa dipakai untuk selling. Nanti tidak tahu kita turun di berapa sebelum nanti continue nade higher-nya di sini. Itu karena memang saya melihat bahwa
secara teknikal memang dia turunnya harus turun di 5 swing low lagi. Kalau kita pakai Elliott ya 5 swing low lagi untuk confirm, kemudian dia harus break low di 33 berapa ini 3293, dia harus break low di 3293 sebelum continue another higher lagi akan terjadi. Itu jadi menyelesaikan wave 5 lah kalau dibilang. Bisa dibilang gitu, wave 5 harus selesai dulu secara divergen ya, secara divergen ya, harus cari divergennya, baru kemudian silakan dicari divergennya, nanti baru kemudian continue atau higher. Dan ini diamini ya, bisa dibilang diamini oleh COC-nya yang masih dalam taraf COC sell. Kemudian ada order block di harga ini. Ini 2 order block ini saya kira cukup strong enough untuk bisa continue. Saya tidak akan open buy dulu karena memang ada COC selling. Beda nanti kalau kita mau buying, harus ada COC buy gitu. Tidak apa-apa, harus buy di atas, tidak ada masalah ya. Kalaupun nantinya dia break higher, misal di sini dia break ternyata menjadi satu COC ya kan, saya akan logging nanti di harga ini. Nah kayak gini ya, ini adalah harga yang nanti akan saya coba untuk bisa seperti ini gitu ya. Ini planningnya seperti ini. Kalau memang nanti dia break high ya, kalau dia memang sekiranya break high ya, buy-nya di 2 order block ini. Tapi kalau dia tetap low ya sudah, kita ikuti aja selling, sementara masih hold posisi sell juga. Itu saya juga masih posisi hold selling, saya masih hold selling saya masih, sehingga ekspektasinya saya masih akan harga ini masih akan tetap low gitu. 3293 menjadi target area. Oke, kalau saya selling di sini risk rewardnya gimana ya, bentar. 3229, kemudian saya taruh di 1.5 iya, 3288 1.5. cuman dia tidak ada secara 5 minute, tidak ada ini lagi, tidak ada FPG di bawah. Harusnya di sini 32, nah di sini itu ya, bisa jadi di 32 sekian. Nah mendekati ini target yang pas ini itu. Jadi di sini ini adalah areanya 3266 mungkin atau 3270, oke lah ya, sebelum nanti continue atau higher. Ini ekspektasi saya seperti itu, malah melihat dari fasenya ini ya, bisa jadi akan seperti itu secara 15 menit. Hanya memang yang menjadi satu masalah adalah, bukan masalah ya, masih menjadi pengganjal tentu, seperti yang tahu semua, ini pengganjalnya di sini COC buy ini menjadi pengganjal untuk bisa continue lower itu loh. Cuman ya karena kita pakainya TF kecil, saya pakainya TF kecil ya, nanti otomatis di atas higher saya lakukan opsi buying, nggak apa-apa gitu. Oke, kita opsi buying di atas higher nggak masalah, artinya ya logging posisi di harga itulah. Salah bener relatif sih ya, artinya selama kita punya stop loss, selama kita punya hedging, nggak ada masalah gitu. Jadi walaupun teman-teman nggak pakai stop loss tapi punya hedging, ya mainkan saja hedgingnya itu. Tapi kalau nggak mau resiko terlalu panjang, ya pakai stop loss, itu lebih enak.
gitu ya. Apalagi di TFM 5 ini sebetulnya kalau pakai stop loss juga lebih ciamik juga loh ya, ciamik juga. Kenapa? Karena range-nya dia panjang juga, dan kalau kita pakai ini katakanlah contoh gini ya, contoh di sini, mulai dari sinilah. Misal kita lakukan opsi buying ya, kita lakukan opsi buying di harga ini kan, ada COC kan di sini jelas ini ya. Kemudian di bawah juga ada EPG. Ini stop loss, ini aja stop loss lah. Nah, di sini stop loss. Oke, ini saya sudah ini saya dapatnya juga sudah berapa poin ini? 180 6 menit ya. 5 menit 180 ya, sudah lumayan bagus gitu ya. Gitu. Oke. Terus kemudian mau selling ya, ini ada selling, di harga selling di sini. Ya kan? Ini stop loss di harga atas, ini tambah lebih parah lagi dapatnya. Bisa 380 400 ini. Ya kan? 5 menit ini guys, time frame-nya 5 menit ini kita pakai. Ya kan? 460 hampir 500 poin ini. Atau bahkan juga 500 poin ini ya bisa dapat sini. 140 ini 5 menit, belum ada COC, ada COC buy sih, tapi stop loss kita ndak kena gitu loh. Nah, stop loss kita ini ada COC buy memang, tapi kan harusnya dia harusnya dari sini dia naik kan, break sini kalau mau buy beneran ya, jadi buy ya, kena harus break di sini, tapi kan ndak sempat buy, dia malah turun gitu. Oke, malah dapat 500. Kemudian ada COC buy di sini. Nah, ini juga, ini COC buy kita, ada COC buy di sini ya. Ini stop loss di harga bawah sini, ini masih dapatnya 140 juga sebelum ada COC sell. Di sini ada COC sell ini kan. Nah, ini ada COC sell di sini kan. Kita selling di harga ini ya, stop lossnya di atas seperti biasa. Ini belum sell, belum buy, masih selling, ini masih nahan posisi selling kita. Nggak tahu apakah kena stop loss atau enggak ya. 3330 ini adalah stop lossnya di situ. 3330 adalah stop loss itu. Oke, ini sudah, biarkan saja, artinya kita enggak kena stop loss sesuai open, sesuai COC yang baru. Itu sistemnya gitu, sehingga nanti akan bisa mengavoid yang namanya flat trend gitu ya. Karena flat itu kan dia harus break high, break low. Nah, untuk bisa fase flat trend itu boleh sih terjadi, fase flat trendnya tidak ada masalah, dia terjadi flat trend. Tapi fase flat ini dia harus bisa break high atau break low. Kayak gini kan banyak sekali fase ya, ini dia. Ini adalah fase flat ya, terjadi flat trend. Cukup intens ya sini. Ya, ini. Kemudian ini ya kan. Ini sama. Ya, ini banyak sekali COC terjadi. Ini fase flat trend ini. Nah, dari semua fase flat trend ini kuncinya cuma satu, break high, break low, itu aja. Kalau memang break high kena stop loss ya, kita berarti ngikuti opsi yang terbaru. Kayak contoh di harga ini ya, ini ambil sini aja. Ini stop sini kan apa juga ini. Bentar. Ini sell ya, sell di sini kan. Nah, ini stop loss panjang 270, kena break high, kena high kan dia kena high-nya ya, sudah stop loss kena sudah.
itu. Terus kita ini apa lagi nih ya, kena stop loss gitu ya. Ya sudah, kena stop loss ya sudah gitu loh. Kita ngikuti tren yang baru. Di mana tren barunya? Ini tren barunya COC ini gitu. Maka kita ngambil buy di harga ini, break high-nya. Stop loss di mana? Di sini gitu. Nah, ini ya anggap aja BEP lah ya, anggap aja BEP ini itu kan. Jadi memang kita harus bisa seperti itu, kita mainnya seperti itu. Nah, ini sama kita harus bisa melihat mana yang ada COC-nya. Kalau break high nanti kita ikuti, kemudian sell stop-nya, kemudian locking-nya nanti di bawah, atau mungkin stop loss di bawah gitu ya. Locking-nya nanti kisaran ini kalau kita mau buy ya gitu ya. Misalnya dia break high ya enggak tahu, tapi kalau tetap low ya sudah, berarti aman nanti posisinya. Itu teman-teman yang bisa saya share. Untuk sementara saya masih holding sell karena ada COC sell yang muncul di 5 menitnya. Ini putar ulang ya. Itu semoga bisa membantu teman-teman. Yang jelas ya kita open berdasarkan COC nya aja. Kita mau ngambil COC yang mana, jangan maksa. Artinya memang kita punya asumsi bahwa harga akan naik gitu loh, tapi saat ini ada COC sell, jadi ya jangan maksa untuk bisa buy. Kita ikuti aja, price nya mau turun ya kita ikuti saja sell. Nanti lockingnya di atas di 3.330 kan, kita punya locking kan nanti di atas ini, kan lockingnya itu ya. Di situ nanti kita locking. Sementara masih selling ya sudah, biarin aja selling. Price mau turun mungkin tidak apa-apa, kita ikuti aja. Have a nice day ya, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel.